Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Suami yang menikahinya tanpa dasar cinta. Bisikan menenangkan itu perlahan berhasil membuat Angga kembali tenang. Angga mulai menyisihkan air matanya dan mulai membaca doa untuk Angga, begitupun Aditya. Udah siang, pulang ya dek, kapan kita kesini lagi? Angga hanya mengangguk, lalu berdiri dan dibantu oleh Aditya. Angga hanya bisa pasrah karena tangisannya sampai air mata mengering tidak akan membuat Angga kembali. Udah dong, jangan nangis. Aditya mengusap pipi Angga yang basah saat ia membantu Angga memasang helmnya. Mereka pun meninggalkan area pemakaman. Hari juga sudah semakin siang saat ini. Pegangan dek, perintah Aditya. Iya mas, Angga memegang jaket Aditya dengan erat. Pegangan yang benar, ucap Aditya sambil menarik tangan Angga hingga melingkar di pinggangnya. Angga sempat tersentak tapi lagi Aditya mengusap punggung tangannya di depan sana. Aditya benar selalu membuat Angga terbuai. Angga sampai takut kalau semua yang Aditya lakukan itu palsu. Di saat Angga nanti sudah mulai nyaman seperti ini, Angga hanya bisa berharap perhatian serta kasih sayang Aditya itu tidak akan pernah pudar kepadanya. Semoga saja cinta akan segera tumbuh di hati mereka masing-masing. Hanya itu harapan Angga saat ini. Dia sudah tidak lagi memikirkan rumah dan harta keluarganya yang habis tak tersisa. Yang dia butuhkan saat ini hanya seseorang yang mau menerimanya dan menemaninya, karena dia hanya seorang diri di dunia ini. Loh mas kok kesini? Aditya mengarahkan motornya ke salah satu pusat perbelanjaan yang dia lewati. Kita mampir sebentar, mau beli sesuatu. Angga tak lagi bertanya Aditya mau membeli apa. Toh ini hari Minggu, termasuk kesempatan juga Angga bisa lihat di sana. Ayo masuk, Aditya melangkah lebih dulu, tapi baru beberapa langkah. Dia berbalik melihat istrinya yang melangkah berada di belakangnya. Ayo dek, jangan di belakang gitu dong, Aditya mengulurkan tangannya pada Angga. Si istri itu pun meraihnya dengan senang hati. Angga juga tidak tahu kenapa dia begitu senang ketika tangannya digenggam Aditya. Aditya yang terasa menggenggam tangannya dengan erat namun lembut itu, terasa begitu hangat dan nyaman. Kamu itu istri mas, kalau jalan ya di samping mas kayak gini. Bukan di belakang. Iya mas. Sepanjang jalan, Angga berkali-kali melihat tangannya yang digenggam Aditya. Suaminya itu adalah pria pertama yang bisa menggenggam tangannya seperti itu. Karena memang dari dulu Angga tidak pernah mengizinkan Angga dekat dengan lawan jenisnya. Angga merasa malu sendiri saat ini, apalagi banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Atau lebih tepatnya menatap Aditya yang tampan dan mempesona itu. Mas, mau beli apa ke sini? Tanya Angga karena Aditya membawanya masuk ke sebuah toko perhiasan. Mau beli sesuatu buat seseorang. Angga langsung menciut. Dalam pikirannya, mungkin Aditya ingin membeli hadiah untuk orang yang dia cintai. Atau wanita yang disebut penjual nasi uduk tadi.
Selamat datang Kak, ada yang bisa dibantu? Mbak, saya mau cari cincin pernikahan. Jantung Anga langsung berdebar-debar. Dia merasa besar kepala kalau Aditya akan membeli cincin untuk mereka. Karena memang sampai sekarang Aditya tidak memberikan cincin di saat pernikahan mereka. Tapi Anga juga takut kalau Aditya ingin memberikannya pada orang lain. Mari ikut Satakak, karyawan toko itu membawanya bergeser ke tempat cincin pasangan yang terlihat indah dipandang mata bagi Anga. Silahkan dipilih Kak. Dek, kamu suka yang mana? Maksud Mas, cincin ini buat kita? Ya buat kita, memangnya buat siapa lagi? Kan cuma kamu istri Mas. Ucapan Aditya ini membuat Anga begitu lega. Pilih mana yang paling kamu suka? Anga langsung melihat cincin pasangan berbagai model itu. Saking senangnya, Anga sampai bingung harus pilih yang mana. Semuanya tampak bagus di mata Anga. Kalau saya boleh saran ya Kak, cincin model 2-in-1 ini sepertinya cocok di jari kakak karena jarinya lentik. Karyawan itu mengambil sebuah cincin pasangan berwarna silver dengan model 2-in-1 untuk Anga. Cincin dengan hiasan satu batu permata di tengahnya dengan batuan kecil di sekelilingnya itu tampak berkilauan terkena cahaya. Boleh yang ini Mas, kamu suka? Aditya balik bertanya. Suka, Anga tersenyum malu. Lebih tepatnya malu karena prasangka buruknya pada Aditya karena mengira cincin itu untuk wanita lain. Sini Mas yang pasangkan, Aditya segera mengambil cincin itu dan memasangkannya di jari manis Anga. Cantik di jari kamu, tapi beneran kamu suka yang ini? Nggak mau lihat yang lain? Enggak Mas, ini aja. Ya udah Mbak, saya mau yang ini karena istri saya suka. Tapi kalau punya saya yang bukan emas ada nggak? Kita ada platinum sebagai gantinya Kak. Kita ada kok model cincin yang persis seperti ini. Tunjuk karyawan tadi pada cincin pasangan milik Anga. Ya sudah saya mau itu aja. Baik Kak saya ambilkan dulu. Kenapa Mas malah pilih platinum bukan yang emas? Tanya Anga setelah karyawan tadi berlalu. Karena seharusnya laki nggak boleh memakai perhiasan emas. Jadi adapun sebagai ganti emas itu, ya platinum, perak, titanium atau logam mulia lain yang bukan emas. Bahkan harusnya Mas nggak boleh pakai perhiasan apapun. Tapi karena Mas mengikat kamu dengan cincin itu yang menandakan kamu udah jadi milik Mas. Jadi Mas juga mau pakai cincin biar orang pada tahu kalau Mas ini milik kamu. Setelah membeli cincin pernikahan, tadi siang mereka langsung pulang ke rumah. Aditya sengaja tidak mengajak Anga makan siang di luar, karena dia berencana untuk memasak saja di rumah. Bersama Aditya, Anga benar bisa merasakan kembali masakan rumahan, yang biasanya asisten rumah tangganya buat untuknya. Anga bahkan tidak bisa menyaingi Aditya perihal masak-memasak seperti itu. Mungkin besok dia akan lebih giat lagi belajar dengan Mbak Sri. Anga sedang mengaduk minuman dingin yang ia buat untuk Aditya. Dipandangnya cincin yang sudah tersemat di jarinya. Bibirnya tak ada hentinya untuk tersenyum saat ini.
Mungkin Angga memang memilih Aditya sebagai suaminya sebagai pelipur lara bagi Angga setelah kepergian Angga. Angga membawa minuman ke ruang tamu, di mana Aditya sedang berhadapan dengan laptopnya. Angga mendekati suaminya, kacamata yang bertengger di hidung suaminya, serta tatapan seriusnya. Justru membuat Aditya semakin terlihat tampan. Pandangan Angga juga langsung tertuju pada jari manis Aditya yang dilingkari cincin pernikahan mereka. Angga bisa merona sendiri hanya menatap jari manis Aditya itu. Minumnya, Mas. Aditya mengalihkan pandangannya dari laptopnya untuk melihat istrinya. Makasih ya, Dek. Senyum tipis di bibir Aditya membuat hati Angga menghangat. Sama Mas. Angga duduk di single sofa yang ada di samping Aditya, karena Aditya duduk di sofa yang panjang. Mas, Angga tampak ragu. Iya, kenapa? Sahut Aditya setelah meneguk minuman dinginnya. Mas lagi sibuk ya? Enggak, cuma lagi periksa kerjaan aja. Aditya sepertinya sudah bisa membaca gelagat Angga. Kalau mau bicara sini deketan, jangan jauh-jauh kayak mau sidang skripsi aja. Sini temenin Mas, kata Aditya sambil menepuk sofa di sampingnya. Angga yang gugup hanya memainkan kedua tangannya di atas pangkuannya. Lalu mulai beranjak untuk duduk di samping Aditya. Ada apa, Tanya Aditya setelah Angga duduk manis di sampingnya. Dia gemas sendiri melihat istrinya yang gugup dan malu seperti sekarang ini. Aditya juga melepas kacamata yang menghalangi penglihatannya untuk menatap Angga. Mas, boleh nggak kalau Angga beli buku buat bahan tugas dari uang yang Mas kasih? Angga benar menundukkan kepalanya dengan dalam. Jarinya ia remas dengan kuat, takut kalau Aditya marah atau melarangnya. Ya Allah, Dek, kenapa kamu harus minta izin Mas dulu kalau cuma mau beli buku? Aditya sampai tak habis pikir dengan istrinya itu. Bukannya dia sudah memberitahu Angga untuk kegunaan uang nafkah darinya itu. Selama ini kamu naik ojek dan beli makan di kampus memangnya pakai uang siapa? Aditya jadi penasaran, sampai dia tak sadar telah mengeluarkan suara yang sedikit meninggi pada Angga. Itu pakai uang yang dulu dikasih Kak Angga, tapi sekarang uangnya sudah habis. Suara Angga bergetar karena menahan tangisnya. Dia memang sudah menyiapkan diri untuk segala reaksi yang diberikan Aditya. Tapi Angga tidak tahu kalau mendengar suara Aditya sedikit keras membuatnya ingin menangis. Astagfirullah, maafkan Mas Dek. Mas nggak bermaksud bentak kamu. Aditya menyadari kesalahannya saat mendengar suara Angga yang bergetar itu. Aditya langsung meraih tangan Angga, menggenggam dan mengusapnya dengan lembut. Dek, Mas kan pernah bilang kalau uang itu adalah nafkah yang Mas berikan untuk kamu. Selain uang untuk belanja keperluan rumah dan sayur, semuanya sudah menjadi hak kamu. Mau kamu belikan apa saja boleh, Mas nggak akan melarang. Hanya satu pesan Mas, pergunakan uang itu sebaik-baiknya. Itu aja, selebihnya kamu yang atur sendiri. Aditya tak menyangka kalau istrinya itu tidak pernah menggunakan uang yang ia berikan.
Entah apa yang ada di pikiran istrinya itu. Atau kamu masih merasa kalau kamu ini hanya beban buat Mas? Angga terdiam membuat Aditya justru merasakan hatinya begitu sakit. Sekali lagi Mas tegaskan sama kamu dek, kamu itu bukan beban buat Mas. Kamu ini istri Mas dan mulai sekarang cobalah untuk mengerti itu ya. Iya Mas, Angga minta maaf, cicit Angga dengan air mata yang dia sembunyikan dari Aditya. Kamu bilang apa dek? Mas nggak dengar. Tatap mata Mas kalau kamu lagi ngomong sama Mas. Perlahan Angga mengangkat kepalanya. Terlihat sudah wajah yang sudah basah dengan air mata itu. Aditya yang begitu merasa bersalah, mencakup wajah cantik itu dengan kedua tangannya. Aditya juga mengeringkan air mata Angga dengan ibu jarinya. Jangan nangis, Mas gak marah sama kamu kok. Mas cuma mau kasih tahu kamu kalau kamu ini istri Mas yang berhak atas segala sesuatu yang Mas berikan, bukan beban. Ya. Iya Mas, Angga ngerti. Gitu dong, ini baru istrinya Mas. Aditya mengusap pucuk kepala Angga sampai membuat pemiliknya tersenyum malu. Ada lagi, apanya Mas? Ya siapa tahu kamu mau tanya apa gitu tentang Mas. Sekarang Aditya bersandar ke belakang, dengan tangannya yang terus mengusap rambut panjang Angga. Sesekali Aditya juga memainkan ujung rambut Angga yang begitu lembut. Dan harumnya selalu membuat Aditya ketagihan untuk menciumnya. Pelukan mereka tadi malam saat tidur membuat Aditya tak bisa melupakan harum rambut milik Angga. Mas Adit sebenarnya kerja di mana? Jadi kamu belum tahu tempat kerjanya Mas? Belum. Ya Allah, Mas kira kamu udah tahu. Mas kerja di bank XXX. Yang ada di dekat pertigaan yang kalau ke kanan ke arah kampus kamu itu. Hah, tapi itu kan masih jauh dari kampus Mas. Jadi Mas Adit kalau nganterin Angga, nanti balik lagi ke sana? Iya. Berarti butuh 20 menitan dong Mas kalau bolak-balik. Angga tidak tahu kalau kantor Aditya justru berada jauh sebelum kampus Angga. Ya nggak apa-apa, kan yang Mas antar jemput itu istri Mas sendiri. Ya udah, mulai besok, Angga turun di pertigaan itu aja. Biar Angga naik angkutan dari sana ya Mas. Nggak boleh. Aditya sampai menegakkan tubuhnya saat menolak keras ide dari Angga itu. Selama Mas masih bisa antar kamu, biar Mas yang antar sampai kampus. Kecuali Mas ada keperluan atau Mas pulang telat, kamu baru boleh pergi atau pulang sendiri. Angga sedikit takut dengan penolakan Aditya itu. Tapi hatinya merasa senang karena dia benar diperhatikan oleh Aditya. Suami yang menikahinya tanpa dasar cinta. Masih ada lagi nggak? Tanya Aditya lagi. Kalau itu, Mas, nama lengkap kamu siapa? Maaf, Angga nggak tahu karena waktu kita menikah, Angga terus memperhatikan Kak Angga. Surat nikah juga Mas yang pegang kan? Aditya tampak menarik tas gendongnya mendekat ke arahnya. Kemudian mengambil dompet kulit berwarna hitam dari dalam sana. Ini, Aditya menyerahkan KTP miliknya pada Angga. KTP baru kamu juga udah jadi. Maaf Mas lupa kasih ke kamu. Angga melihat foto Aditya yang ada di KTP itu.
Wajahnya tak jauh berbeda dengan Aditya yang sekarang. Tapi menurut Anga, Aditya yang kini ada di sampingnya terlihat lebih gagah dibanding dulu yang tampak kurus. Anga kemudian membaca nama dari Aditya yang baru pertama kali ini ia baca. Aditya Bagus Satya Dinata, gumam Anya. Ternyata nama Aditya cukup panjang juga menurut Anga. Tapi dia buru melihat ke KTP miliknya sendiri. Bibirnya melengkung dan pipinya memerah saat membaca statusnya di sana. Yang dulunya lajang sekarang sudah berubah menjadi kawin. Mas hati ya, koma. Mencium punggung tangan Aditya sebelum mereka berpisah sudah menjadi kebiasaan bagi Anga saat ini. Bahkan sudah tidak begitu canggung lagi sekarang. Iya, nanti kabarin mau dijemput apa di antar teman kamu itu. Iya mas. Aditya mulai menjauh dari kampus Anga untuk kembali ke tempat kerjanya. Nanti sore, rencananya memang Anga ingin pergi ke toko buku bersama Caca mencari bahan untuk tugas mereka. Anga yang tidak ingin terlalu merepotkan suaminya jika harus menjemputnya, memilih untuk meminta Caca saja yang mengantarnya ketika pulang nanti. Cie, yang udah mulai terbiasa. Caca pasti selalu meledeknya ketika melihat Anga datang di antar Aditya. Apaan sih? Gimana? Udah jatuh cinta belum sama suami matang kamu yang luar biasa perhatian itu? Udah deh Ca, nggak usah ngeledek, kesal Anga. Jadi itu suami kamu? Aldo, Anga dan Caca sama terkejut. Karena Aldo sudah ada di belakang mereka berdua dan mendengar sedikit obrolan mereka. Sayang gue nggak bisa lihat wajahnya. Aditya memang selalu menggunakan masker untuk melindungi dirinya dari asap kendaraan bermotor. Anga pun tadi juga begitu. Aditya yang sering mengingatkan istrinya itu. Emangnya kenapa kalau lo nggak lihat wajahnya? Caca menyahut dengan sinis. Ya nggak apa-apa, kan mau kenalan aja sama suami Anga. Boleh kan Anga? Iya boleh. Jadi lo beneran udah nikah, nggak ngangka gue kalau anak manja kayak lo bisa nikah muda. Yakin lo bisa ngurus suami lo? Satu lagi malapetaka yang datang. Angel tidak tahu datangnya dari mana, tapi sudah ada di sana begitu saja. Angel, apa maksud kamu? Aldo tak suka dengan ucapan kekasihnya pada Anga. Kenapa sayang? Kamu belain dia? Angel semakin menatap Anga dengan tak suka. Bahkan suaranya yang sedikit keras mampu mengundang perhatian dari orang di sekitar mereka. Angel cukup, sentak Aldo. Lihat kan, gara lo dia jadi berubah sama gua. Kan gue udah bilang buat jauhi pacar gue. Lagian kan lo udah punya suami, tahu nggak sih lo? Angel, aku nggak ada hubungan apa sama Aldo. Aku juga enggan pernah ngobrol atau apapun itu sama dia. Kenapa kamu nyalahin aku terus? Anga mencoba melawan. Alah, alasan aja lo. Gue tahu kakak lo udah bangkrut dan sekarang udah menyusul kedua orang tua lo. Jadi lo pasti deketin Aldo lagi buat morotin dia karena lo udah nggak punya apa kan? Jaga omongan lo ya. Caca maju lebih dulu saat sahabatnya dihina. Sementara Anga tidak bisa berkata-kata.
Dia terlalu terkejut karena Angel bisa tahu tentang keadaan keluarganya. Padahal setahu Anga tidak ada yang tahu masalahnya kecuali Caca. Kenapa lo nggak terima temen lo gue buka kebusukannya? Angel semakin mengundang perhatian banyak mahasiswa yang ada di sana. Lo juga cuma istri titipan kan nga? Harusnya lo sadar diri dong. Anga langsung mengangkat kepalanya. Mendengar kata istri titipan itu, Anga langsung teringat dengan dia yang mengatakan hal serupa. Mana lo nikah sama orang yang jauh lebih tua dari lo lagi? Sampai segitunya ya lo cari orang yang bisa lo manfaatkan. Tangan Caca sudah lebih dulu melayang di udara hingga mendarat di pipi Angel. Jaga mulut lo Angel, dan lo Aldo, jangan pernah deketin Anga lagi karena cewek lo ini mengerikan. Dia harusnya dikandangin bukan dilepas kayak gini. Bisa bahaya buat orang di sekitarnya. Koma. Mata Caca memicing mencemooh Angel. Ayo kita pergi dari sini nga. Caca menarik tangan Anga yang sudah lemas dan tak berdaya. Dia terlalu syok dan malu diperlakukan seperti itu di depan banyak orang. Anga sampai kehilangan kata seperti orang linglung. Anga juga tidak tahu Angel mengetahui semua itu dari siapa. Anga, lo nggak apa-apa kan? Anga, please. Lo jangan pikirin omongan Angel ya. Caca panik sendiri melihat Anga yang terus terdiam. Anga tidak menangis sama sekali. Itu justru membuat Caca semakin bingung. Ca, aku ini cuma istri titipan, Ca. Aku rasa omongan Angel itu bener. Nga, lo ngomong apa sih? Anga pun menceritakan kejadian 2 hari yang lalu saat dia mengatakan hal yang sama di rumahnya. Tapi nyatanya suami lo nggak menganggap lo istri titipan nga. Suami lo justru belain lo kan? Iya, Ca. Aku juga mau percaya sama Mas Adit. Tapi mendengar orang lain mengatakan seperti itu lagi hatiku sakit, Ca. Aku ini seperti orang yang tiba hadir di kehidupan Mas Adit tanpa diharapkan sama sekali. Mbak Diah dan yang lainnya juga sepertinya tidak bisa menerimaku bersanding dengan Mas Adit. Kali ini tangis Anga pecah. Anga menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ketakutan terbesarnya saat ini bukan lagi tentang harta keluarganya yang habis tak tersisa. Tapi Anga justru takut kehilangan Aditya saat ini. Hanya pria itu yang Anga punya. Hanya dia yang selalu ada untuk Anga dengan segala bentuk perhatiannya. Kalau Anga boleh meminta, Anga ingin Aditya memang benar pria yang ditakdirkan untuknya sama pihak akhir hayatnya nanti. Lagian siapa sih dia itu? Kan cuma sahabatnya, kok ngatur amat? Gue curiga Angel tahu semuanya dari dia. Mungkin aja Angel kenal sama dia itu. Aku nggak tahu, Ca. Kepalaku pusing. Apa kamu mau pulang aja nggak? Kamu telpon Mas Adit sekarang ya? Anga langsung menggeleng cepat dan mengusap air matanya. Nggak, Ca. Aku nggak mau merepotkan Mas Adit. Aku juga nggak mau bolos cuma karena masalah ini. Aku harus bisa dapat nilai yang bagus seperti yang Mas Adit minta. Aku nggak mau buat dia kecewa karena dia udah bayar kuliah aku, Ca. Lo yakin? Iya, ayo masuk kelas. Meski mood Anga benar hancur. Karena ulah Angel pagi seperti ini.
Anga tetap berusaha tegar. Karena memang yang Angel ucapkan tadi tak semuanya salah. Dia bangkrut, dia memang istri titipan, dan dia menyusahkan Aditya. Anga dan Caca berjalan beriringan menuju kelas mereka. Mungkin karena pertengkaran mereka dengan Angel di depan tadi, membuat orang yang berpapasan dengan Anga tampak berbisik-bisik manja. Halo, bilang apa lo barusan? Tunjuk Caca pada seseorang karena dia merasa mendengar sesuatu. Udahlah Ca, biarin aja. Kita masuk kelas aja, Anga tak ingin menanggapi apapun. Dia juga tak ingin melakukan pembelaan apapun saat ini. Biarlah mereka semua berasumsi semau mereka sendiri. Lagi pula mereka juga tidak akan percaya dengan apa yang akan Anga katakan. Karena mereka pasti percaya dengan apa yang mereka pikirkan sendiri tentang Anga. Sore harinya, Anga dan Caca pergi ke toko buku yang ada di pusat perbelanjaan langganan mereka. Menurut mereka di sana lebih banyak referensi buku untuk tugas mereka dibandingkan dengan toko lainnya. Sekarang Anga juga tak ragu lagi untuk memakai uang pemberian dari Aditya. Karena dia sudah mendapatkan izin dari suaminya. Tapi bukan berarti Anga akan menghabiskan semuanya. Anga hanya akan mengambil seperlunya saja. Dia tahu kalau suaminya juga bekerja keras untuk menghidupinya saat ini. Anga coba lihat ini deh. Anga mendekat pada Caca, melihat buku yang cukup tebal di tangan Caca. Ini bagus nga, isinya juga lengkap. Kayaknya cocok deh. Harganya berapa? Anga membalik buku itu untuk melihat harga yang biasanya tercantum di sana. Ngapain lihat harga, nanti gue yang beli. Kan ini buat kita berdua. Masa kamu yang beli semua, Ca? Kita bayar berdua aja. Ya udah deh, kalau gitu. Belanja barang yang gak begitu penting dari uang orang lain. Hebat banget kamu ya, Anga. Masih kecil udah bisa hidup enak tinggal minta sama orang. Anga menoleh ke sumber suara yang tiba-tiba menyentil perasaannya. Mbak dia, Angel. Kini Anga tahu kenapa Angel bisa tahu semua tentang dirinya. Hai Anga, Angel melambaikan tangannya dengan centil pada Anga. Gimana, uang bulanan dari Aditya masih cukup nggak? Anga mencengkeram buku yang ia pegang dengan kuat. Maksud Mbak dia apa? Maksud aku baik loh Anga. Aku cuma mau mengingatkan kamu kalau kamu harusnya berhemat. Nggak sembarangan pakai uang Aditya untuk beli buku nggak penting kayak gini. Karena suami kamu itu lagi susah, dia abis kena sanksi karena kelalaiannya. Mungkin gajinya dipotong untuk mengganti kerugian di kantornya. Apa nggak kasihan kamu sama dia? Udah gaji dipotong, terus masih menanggung biaya kuliah kamu. Apa Mbak? Anga tidak tahu sama sekali tentang masalah yang sedang menimpa Aditya saat ini. Ups, jadi kamu belum tahu ya? Dia tampak menutup mulutnya dengan tangan. Sementara Angel menertawakan Anga dengan puas. Sekarang kamu tahu kalau kamu itu nggak ada artinya sama sekali buat Aditya kan? Buktinya dia sama sekali nggak cerita apapun ke kamu. Harusnya, kamu itu jadi orang pertama yang tahu masalah Aditya, kan kamu istrinya.
Kakak lupa kalau dia ini cuma istri titipan. Ya wajar aja dong kalau suaminya gak mau terbuka sama dia. Angel ikut nimbrung dengan kata yang mampu meluluh lantahkan perasaan Anga. Bisa diem nggak lo? Nggak kapok tadi gua tampar hah? Caca ingin bergerak maju namun ditahan oleh Anga. Satu lagi Anga, sebentar lagi wanita yang dicintai Aditya akan kembali. Mereka memang sempat pisah tapi keduanya masih saling mencintai dan saling menunggu untuk kembali. Jadi aku minta kamu sadar diri dengan posisi kamu. Sudah bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Anga saat ini. Terlebih mengetahui jika ada seorang wanita yang suaminya tunggu selama ini. Makasih banyak karena Mbak Diah mau kasih tahu Anga tentang masalah Mas Adit. Kalau gitu Anga duluan ya Mbak. Ayo Ca, pergi dari sini. Anga langsung menarik tangan Caca untuk pergi dari sana. Meninggalkan Diah dan Angel dengan tawa puas mereka. Anga menumpahkan tangisnya di mobil Caca. Hari ini benar hari paling sial untuknya. 2 kali bertemu dengan wanita yang terus mengganggunya. Anga tak pernah merasa punya salah sama mereka, tapi kenapa mereka begitu membenci dirinya? Anga, gue mohon lo jangan dengerin omongan mereka ya. Lo harus percaya sama suami lo. Mungkin aja suami lo belum cerita sama lo. Atau mungkin suami lo nggak mau buat lo kepikiran, makanya nggak cerita. Caca bisa merasakan sakitnya jadi Anga karena kata 2 wanita ular tadi. Terus masalah wanita yang tadi disebut mereka, itu hanya masa lalu suami lo nga. Suami lo kan udah bilang kalau dia mau serius sama lo dan cuma mau menikah sekali seumur hidup. Lo harus ingat itu nga. Anga menatap Caca dengan wajah berderai air mata. Aku juga maunya gitu Ca. Tapi kamu dengar sendiri kan mereka ngomong apa? Aku ini memang istri Mas Adit, tapi kita nggak seperti pasangan saling terbuka. Bahkan Mas Adit menyembunyikan masalahnya dari aku dan terlihat biasa aja di rumah. Hati Anga seperti remas saat ini. Mungkin dia benar sudah jatuh hati pada suaminya sendiri. Karena merasa sakit yang luar biasa saat dirinya seperti tak dianggap oleh Aditya. Mungkin benar kata mereka kalau aku harus sadar diri, Ca. Anga, apa maksud lo? Caca kesal pada Anga yang mudah terprovokasi. Tapi Caca juga maklum karena emosi Anga belum stabil saat ditimpa masalah secara terus-menerus. Kunci dalam sebuah hubungan adalah rasa percaya nga. Lo yang menjalani pasti tahu, kalau kalian menikah bukan karena cinta. Lo juga lagi belajar buka hati lo buat suami lo kan? Lo juga punya masa lalu dan orang yang pernah lo cintai kan? Terus menurut lo, suami lo enggak? Dengar gue, Caca meraih kedua pundak Anga agar menghadap ke arahnya. Lo harus percaya sama suami lo, jangan mudah percaya sama orang lain. Terlebih sama orang yang gak suka sama lo. Jelas mereka mau menghancurkan hubungan lo sama Mas Adit. Selama bukan Mas Adit yang bilang sendiri, lo jangan percaya. Oke, Anga mencerna semua omongan Caca dan setelah dia pikir, Caca ada benarnya juga. Iya Ca, gue mungkin yang terlalu gampang buat diprovokasi sama mereka. Gue percaya sama Mas Adit.
Nah gitu dong, ini baru sahabat gue. Caca ingin memeluk Anga tapi tidak jadi karena ponsel Anga yang berbunyi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, kamu di mana Dek? Mas udah di rumah, Mas jemput ya. Anga masih di parkiran mall Mas. Ini udah mau pulang kok. Mas nggak usah jemput aja biar Caca yang antar. Suara kamu kenapa? Kamu nangis ya? Anga langsung menatap Caca, karena sepertinya Aditya menyadari suara Anga yang berbeda. Enggak kok Mas, cuma lagi di dalam mobil aja jadi berdengung. Ya udah, kalau udah selesai lekas pulang. Kalian hati-hati. Iya Mas, Anga pulang sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan Nga, suami lo aja perhatian kayak gitu. Nggak mungkin yang diomongkan dua wanita ular itu bener. Pasti ada waktunya suami lo cerita semuanya. Sekarang lo cuma harus percaya sama suami lo aja. Nggak usah dengerin mereka. Iya Ca, makasih banyak ya. Tapi aku minta, masalah ini jangan sampai Mas Adit tahu ya. Dia lagi ada masalah, aku nggak mau nambah pikiran dia. Nah ini nih, lo sendiri aja nggak mau buat suami lo kepikiran sama masalah lo. Berarti Mas Adit bisa juga kan berpikir kayak gitu. Dia nggak mau buat lo kepikiran karena lo masih sedih karena kehilangan Kak Angga. Iya, Ca. Tapi janji ya jangan kasih tahu Mas Adit. Beres. Assalamualaikum Mas. Angga langsung menggapai tangan Aditya untuk menyalaminya. Waalaikumsalam. Aditya baru saja ingin keluar saat mendengar suara mobil di depan rumahnya. Tapi Angga sudah lebih dulu masuk. Kamu kok baru pulang Dek? Mas khawatir, pasalnya Angga pergi lebih dari 3 jam. Dari waktu yang biasanya Angga keluar dari kampus. Maaf Mas, tadi sempat ke beberapa toko buku. Angga tak berani menatap Aditya karena dia sedang berbohong kali ini. Angga malah duduk di sofa sambil menunduk untuk melepas sepatunya. Terus dapat bukunya nggak? Aditya tak melihat Angga membawa buku atau tas tempat buku barunya. Belum dapat Mas, Angga mandi dulu ya. Angga beranjak melewati Aditya begitu saja. Aditya merasa ada yang aneh dengan wajah Angga, tak menunggu berpikir panjang. Aditya langsung menahan Angga. Aditya bahkan langsung memegang kedua pundak Anya untuk melihat waktu istrinya itu. Kamu abis nangis, Dek? Angga kembali memalingkan wajahnya. Namun dengan cepat Aditya meraih dagu Angga untuk membawanya menatap ke arahnya. Apa yang buat kamu sedih? Bilang sama Mas. Ada apa, Hem? Aditya mencakup wajah Angga yang sendu dengan kedua tangannya. Suara Aditya yang begitu lembut dan begitu mengerti keadaannya, membuat air mata Angga kembali menyeruak. Aku sedih karena aku takut kehilanganmu, Mas. Tapi aku juga sedih karena aku ini hanya membebanimu dan menjadi penghalang kebahagiaanmu. Lagi ungkapan hati Angga itu tak bisa keluar melewati bibirnya. Dia hanya bisa menatap Aditya dengan tatapan yang begitu dalam. Aku hanya ingat Kak Angga dan Mama Papa Kak. Aditya langsung memeluk Angga, membiarkan tangis Angga pecah di dalam pelukannya.
Hati Aditya terasa ngilu mendengar tangisan pilu dari istrinya itu. Jangan sedih lagi, ikhlaskan semuanya supaya hati kamu lega. Kamu nggak sendirian di dunia ini, ada Mas di sini. Aditya membisikkan kata yang dia harap bisa menenangkan Anga. Apa benar Mas Adit akan selalu ada untuk Anga? Hei, ngomong apa kamu? Aditya merenggangkan pelukannya, dia menunduk untuk menatap istrinya. Mas ini suami kamu, tentunya Mas akan selalu ada buat kamu. Anga ingin percaya dengan suaminya. Selama Aditya tidak melepaskannya, selama Aditya tidak menyuruhnya pergi, dia tetap akan bertahan. Biarlah masa lalu Aditya kembali kalau dia memang akan kembali. Tapi bukannya itu hanya masa lalu. Sekarang yang harus Anga lakukan hanya mempercayai suaminya. Dia juga akan terus berusaha menjadi istri yang baik agar Aditya bisa mencintainya. Anga kembali memeluk Aditya. Kali ini dia yang lebih dulu masuk ke dalam dekapan hangat itu. Menghirup dalam harum dari tubuh suaminya yang sudah 2 malam ini selalu memeluknya saat tidur. Anga merasakan punggungnya diusap dengan lembut, juga sebuah kecupan ringan di pucuk kepalanya. Membuat hati Anga semakin berharap jika Aditya juga membalas cintanya. Apa? Membalas? Kenapa? Apa terlalu dini mengatakan kalau Anga mencintai Aditya? Itu juga yang dirasakan Anga. Dia sempat tak percaya dengan perasaannya pada Aditya saat ini. Dia sulit mengartikan perasaannya apakah murni cinta atau sebatas rasa nyaman karena terus dilindungi dan diberi rasa nyaman. Kali ini Anga tidak salah jika menganggap perasaan itu sebagai cinta. Hatinya selalu berdesir saat menerima perlakuan lembut dari Aditya. Jantungnya debar saat menatap mata Aditya yang menenangkan. Tubuhnya juga selalu bereaksi berlebihan saat Aditya menyentuhnya. Semoga saja rasa cinta yang Anga punya untuk Aditya akan mendapatkan sambutan dari pria itu. Entah sampai kapan tapi Anga akan berusaha membuat Aditya jatuh cinta kepadanya. Mas sudah makan? Anga mendongak menatap suaminya. Belum, Mas nungguin kamu. Ya sudah, Anga bersih dulu ya Mas. Iya, Mas tunggu. Rasanya sangat sulit untuk mengatakan jika sikap Aditya itu hanya pura-pura. Kalau begitu, berarti Anga yang salah karena sempat percaya dengan omongan dia. Selesai makan malam, Anga memilah baju kotornya di kamar. Ada juga beberapa baju milik Aditya yang tergantung di belakang pintu. Anga membawanya ke belakang untuk mencucinya malam ini saja. Karena besok dia ada kuliah pagi dan pasti tidak akan sempat. Dia melewati Aditya yang sibuk dengan laptopnya di depan televisi. Aditya saat ini memilih duduk di bawah beralaskan karpet bulu yang pernah Anga lihat di online shop. Dulu, Anga tidak pernah menyentuh yang namanya cucian. Dari dulu selalu ada asisten rumah tangga yang mencuci pakaiannya. Tapi sekarang, dia mulai terbiasa mencuci baju miliknya dan juga milik suaminya. Tapi terkadang, justru Aditya yang mencuci baju selepas sholat subuh. Anga memasukkan satu persatu baju kotornya. Sambil memeriksa barangkali ada kertas atau tisu yang ada di dalam kantong.
Untung saja di kontrakan Aditya ada mesin cuci, jadi sedikit memudahkan Anga. Cara menggunakan mesin cuci itu saja Anga harus membuka tutorial di internet. Kalau tidak, mana Anga bisa? Anga langsung meringis dengan pipinya yang memanas karena melihat celana segitiga milik suaminya sendiri. Meski sudah beberapa kali Anga menyentuh untuk mencuci, tapi Anga masih merasa malu. Dek, ngapain? Jam segini mau nyuci? Anga terkejut bukan main sampai celana segitiga milik Aditya tadi terlepas dari tangannya. Iya mas, besok kan ada kuliah pagi. Biar besok pagi nggak buru kalau harus nyuci dulu. Kan bisa mas aja besok dek. Kamu kan capek hari ini pulangnya telat. Nyucinya pakai mesin cuci loh mas. Nggak akan buat Anga capek. Kalau mau ngomong capek, mas juga capek karena seharian kerja. Mulai sekarang, jangan apa mas terus. Anga juga harus belajar. Katanya Anga ini istri mas. Aditya hanya bisa mesem-mesem karena baru kali ini Anga bisa bicara sepanjang ini dengan suara yang begitu tegas. Kenapa mas senyum gitu? Nggak apa-apa, mas cuma seneng aja karena ternyata menikah itu menyenangkan ya. Maksudnya, Anga tak paham. Nggak apa-apa kok, ya udah kamu selesaikan dulu, nanti biar mas yang gantungkan jemurannya. Kita bagi tugas. Sekarang, mas lihat kerjaan lagi ya, kalau udah selesai temenin mas di depan. Iya mas. Anga kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia men-setting mesin cuci untuk cuciannya. Kemudian mulai membersihkan dapurnya setelah tadi makan malam. Memang tadi sempat merapikannya sedikit, namun Anga merasa belum puas kalau tidak sebersih Aditya. Mengingat pesan Aditya tadi kalau Anga diminta menemaninya setelah pekerjaannya selesai. Tapi Anga baru keluar setelah setengah jam berlalu. Anga juga membawakan minum untuk suaminya yang sedang menyelesaikan pekerjaan kantornya. Mas, Anga buat. Ternyata Aditya sudah terlelap di atas lantai beralaskan karpet itu. Dengan satu lengannya digunakan untuk menutup matanya. Anga mendekati suaminya, menyingkirkan lengan Aditya dari atas wajahnya. Memperhatikan dengan detail wajah suaminya masih terlihat tampan saat tertidur. Bukannya Anga membangunkan suaminya untuk berpindah ke kamar. Anga justru mengambil bantal dan ikut berbaring di sebelah suaminya. Anga memiringkan tubuhnya menghadap suaminya. Menatap wajah Aditya yang hanya bisa dilihat olehnya saja ketika terlelap seperti itu. Selamat malam suamiku, bisik Anga sebelum memejamkan matanya. Tapi sebuah pelukan di pinggangnya membuat Anga kembali membuka matanya. Selamat malam juga istriku. Ternyata Aditya mendengar apa yang dia ucapkan. Entah karena Aditya memang belum tidur atau terbangun karena suara Anga. Tapi itu membuat Anga malu. Anga hanya bisa semakin meringsek maju, mencoba menyembunyikan wajahnya di dada suaminya. Sampai hari ini, Anga belum juga mendapati Aditya bercerita tentang apa masalahnya di kantor. Padahal Anga sangat menunggu Aditya mau terbuka kepadanya. Anga sempat memiliki niat untuk menanyakan lebih dulu. Tapi Anga takut kalau Aditya menganggapnya terlalu jauh ikut campur dalam masalah Aditya.
Sekarang dirinya menjadi serba salah. Dia penasaran, tapi di sisi lain dia takut untuk bertanya lebih dulu. Dek, nanti Mas mau futsal dulu ya sama Wira dan yang lain. Kamu nggak apa-apa kan di rumah sendiri? Ini hari Sabtu, seperti biasa Anya tak ada jadwal kuliah. Sementara Aditya akan bekerja setengah hari. Tapi dari dulu memang hari Sabtu adalah waktunya untuk berolahraga bersama sahabatnya. Dulu Angga juga begitu. Nggak apa-apa kok Mas. Jawab Angga sambil membantu Aditya memasukkan sepatu futsal dan baju ganti yang tadi telah Aditya siapkan. Mas berangkat ya. Tunggu sebentar. Angga keluar dari kamar untuk mengambil sesuatu yang telah ia siapkan sejak pagi. Aditya mengikuti Angga keluar kamar sambil membawa tas gendong yang berisi laptop, baju, dan segala keperluannya. Ini Mas, tapi maaf ya kalau rasanya nggak seenak masakan Mas. Angga menyerahkan kotak makan berwarna biru pada Aditya. Kamu buatin Mas bekal? Iya, mumpung Angga libur. Terus Angga juga mau belajar jadi istri yang baik buat Mas. Aditya menerimanya dengan senang hati. Pria itu bahkan tak bisa menahan senyumnya karena perhatian dari istrinya. Siapa bilang, masakan istri Mas itu enak, nanti Mas pasti makan sampai habis. Makasih banyak ya, Dek. Bersambung.